Hari ini Ibu akan membawa sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas. Timun emas ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak Ibu pasti pengen tahu kan di mana ceritanya Timun Emas ini. Di sini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng Timun Emas. Kalian dengarkan cerita Ibu ya. Pada zaman dahulu, di Jawa Tengah ada seorang janda yang tua yang bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni tinggal sebatang kara di hutan yang sangat sepi. Ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Tiap hari ia tiada henti selalu berdoa. Suatu hari, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Setelah mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Sarni duduk beristirahat sambil mengeluh. Tuhan, karuniai aku seorang anak padaku. Sesungguhnya hidupku sangat sepi. Jika Engkau mengaruniakan aku seorang anak, tentunya aku akan sangat bersyukur kepadamu. Ketika duduk beristirahat, tiba-tiba bumi di tempat ia duduk bergetar anak-anak. Seperti ada gempa bumi loh. Di tempat Mbok Sarni muncullah raksasa yang bertubuh besar dan wajah yang sangat menyeramkan. Mbok Sarni memandangnya dengan ketakutan. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi mengapa ada raksasa mendatanginya? Wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak? Kata raksasa itu dengan suara yang keras. Rupanya raksasa itu mendengar ucapan Mbok Sarni dan tertarik membantunya. Kini ia memiliki harapan untuk mendapatkan seorang anak. Tapi bagaimana caranya? Ia belum tahu. Aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tetapi ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Kata hari ini. Baiklah, aku bersedia, sahut Mbak Sarni. Menjawab walaupun hatinya takut melihat seseorang raksasa yang besar dan cerah. Berialah anak yang kuberikan kepadamu nanti. Beri dia makan yang banyak supaya dia gemuk. Aku akan menjemputnya saat dia berusia 16 tahun. Kamu harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku. Usap raksasa menggelegar. Tak ada pilihan lain. Mbok Sarni menerima syarat tersebut. Baginya yang penting ia bisa segera mempunyai anak. Kemudian raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun kepada Mbok Sarni. Tanamlah mentimun ini, kelak kamu akan bisa mempunyai anak. Usap raksasa itu dengan suara yang pelan. Baiklah, terima kasih, jawab Mbok Sarni. Mbok Sarni mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang dia dapatkan. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buah yang sangat besar dan siap untuk dipanen.
Mbok Sarne ketika sedang memetik salah satu mentimun, di hadapannya terdapat bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu dinamai Timun Emas karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Hari ini Timun Emas genap berusia 16 tahun. Mbok Sarne ingin memasak nasi kuning sebagai ucapan syukur. Ketika ia sedang sibuk di dapur, bumi bergetar anak-anak. Anak-anak pengen tahu kayak mana suara bumi bergetar. Bum, bum, bum. Seperti suara langkah kaki raksasa. Gawat, raksasa itu sudah datang. Untung Timun Emas sedang pergi. Aku harus mencari akal untuk mengusir raksasa itu, kata Mbok Sarne dalam hati. Hai ibu tua, keluarlah. Mana anakmu? Teriak raksasa itu. Mbok Sarne cepat-cepat keluar menghampiri si raksasa. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi, apakah kamu mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan. Hah? Berarti kau tidak menjaganya dengan baik. Mana anak itu? Teriak raksasa lagi. Ia sedang pergi. Percayalah padaku. Kembali dalam 2 tahun lagi. Aku jamin ia sudah gemuk. Jawab Mbok Sarne. Raksasa itu percaya kepada perkataan Mbok Sarne. 2 tahun bukanlah waktu yang sangat lama, pikirnya. Sepeninggalan raksasa, Mbok Sarne mencari akal untuk menyelamatkan Timun Emas. Ia juga berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Sarne bermimpi bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Emas datang untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Emas. Saat Mbok Sarne terbangun, ia merasa tak ada salahnya untuk mencari petapa itu. Lalu, ia menceritakan semua pada Timun Emas, termasuk perjanjiannya dengan raksasa. Timun Emas memang anak pemberani. Ia tak takut ketika tahu raksasa akan menantang. Timun Emas tekad untuk menemui petapa di gunung. Sebelum berangkat, ia memohon restu pada ibunya. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Emas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Permisi kek, namaku Timun Emas. Ibuku bilang kakek akan membantuku untuk melawan raksasa jahat yang hendak menantapku. Siapa Timun Emas itu? Oh, kau yang bernama Timun Emas. Aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang. Pesan cepat apa itu? Langkah kakinya lebar. Aku pasti mudah tertangkap, kata Timun Emas dengan heran. Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini. Lemparlah satu persatu jika kau melarikan diri.
Jawab petapa itu dengan tegas. Timun emas paham. Lalu ia pamit pulang. 2 tahun berlalu. Saatnya raksasa itu kembali untuk mengambil timun emas. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan teriakan menggelegar. "Bocadi, mana anakmu? Aku sudah lapar!" teriak. "Kumohon, jangan makan dia," pinta Bosar. "Enak saja, kau sudah berjanji padaku, kau tak boleh mengingkarinya," jawab raksasa dengan terpaksa. Mbok Sarni membawa timun emas menemui raksasa itu. Timun emas berbisik padanya, "Jangan khawatir," kata timun emas. Wah, ibumu benar-benar merawatmu dengan baik. Pasti badanmu cukup berisi. Pasti dagingmu juga sangat nikmat sekali." Timun emas menjawab. "Dasar raksasa rakus, makanlah aku jika kau bisa." Setelah berkata demikian, timun emas lari dengan kencang. Dengan marah, raksasa itu segera mengejarnya. Timun emas terus berlari dan berlari. Namun, ia mendengarkan langkah kaki raksasa itu semakin mendekat. Timun emas segera membuka bungkusannya, memberi kakak petapa itu. Bungkus pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah, ia harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang meliti tubuhnya. Namun, ia berhasil meloloskan diri dan ia bertambah marah. Timun emas menoleh ke belakang. Gawat, dia berhasil lolos. Aku harus segera membuka bungkusan yang kedua, pikirnya. Bungkusan yang kedua berisi jarum. Timun emas melemparkan jarum-jarum itu. Apakah yang terjadi? Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu itu. Badannya terluka dan tergores karena batang-batang bambu. Meskipun tubuhnya berdarah, ia pantang menyerah. Justru larinya semakin kencang. Setelah berhasil melewati hutan bambu yang dibuat timun emas, ia kesal sekali karena dipermainkan oleh timun emas. Timun emas membuka bungkusan ketiga. Timun emas membuka bungkusan yang ketiga. Sambil terus berlari, ia melemparkan isi bungkusan itu, yaitu
garam. Lagi-lagi kejadian terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Namun, lautan itu tak menjadi penghalang lagi raksasa. Ia berenang melintasi lautan itu dan berhasil mencapai tepi. Raksasa mulai kelelahan. Ia mengingat lezatnya daging tuman itu. Ia kembali bersemangat berlari. Timun Emas ketakutan melihat kekuatan raksasa itu. Bungkusannya yang terakhir adalah harapan satu-satunya. Sambil berdoa, Timun Emas membuka bungkusan yang keempat. Isinya terasi. Sekuat tenaga, Timun Emas melempar terasi itu ke raksasa. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Dia pun tersorok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan merontang, namun semakin ia merontang, makin dalam lumpur itu mengisap tubuhnya. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur yang panas. Timun Emas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan, ia berjanji pulang ke rumahnya. Mbok Sarni yang terus menangis sepeninggalan Timun Emas sangat bahagia melihat kepulangan Timun Emas, yaitu putrinya sendiri. Mereka berpelukan dan mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Mbok Sarni hidup bahagia bersama Timun Emas. Nah, anak-anak ibu, hari ini dongeng kita, dongeng Timun Emas sudah selesai. Nah, di sini ibu mau tanya ini pesan moral dari cerita rakyat ini, cerita dongeng kita ini Timun Emas yang berasal dari Jawa Tengah apa ya? Apakah anak-anak ibu tahu? Ya, benar. Jangan berjanji jika kau tidak merasa mampu untuk memenuhinya. Orang akan marah jika kau mengingkar janji padanya. Anak-anak ibu sudah tahu kan dari pesan moral ini bakalan cocok seperti cerita Timun Emas, di mana si Mbok Sarni ini berjanji kepada raksasa untuk mengembalikan si Timun Emas yang menjadi santapan si raksasa. Jadi anak-anak ibu, jangan mau mengingkarkan janji, karena janji adalah sumpah yang akan kamu harus menepatinya. Baik anak-anak ibu sudah paham ya dalam cerita dongeng Timun Emas ini. Nah, sekarang kita tutup ya hari ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dadah.